warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semua kelasnya coba dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Aisyah. Sakit. Ada keterangannya ya? Oke. Sakit. Anggun. Angkat tangannya yang tinggi ya. Anissa. Anissa. Ariska. Oke. Aura. Aurelio. Hadir. Cinta Salsa. Lafla. Dela. Devando. Alasannya Sakit. Dian Ratnasari. Dwi Rizka. Tidak masuk. Alasannya sakit. Loh, ini izin. Sakit apa izin? Izin ya. Oke. Erina. Fahri. Oke, Fahri masuk. Fabian. Masuk. Oh, Fabian. Oke. Nah, coba diperhatikan sebentar ya. Di sini kalian buka e-learning. Kita pembelajarannya menggunakan media e-learning, menggunakan LMS ya. Login sesuai dengan akun masing-masing. Dan di sini kita lihat ada mapel atau materi pelajaran kita tentang DPK BJF, dasar-dasar broadcasting dan perfilman. Yang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bidang level pekerjaan. Oke, kita review sebentar ya. Bidang level pekerjaan itu kemarin ada apa saja? Yang pertama, sutradara pinter. Yang kedua, kameramen. Yang ketiga, editor. Untuk prosesnya itu kan ada 3 juga ya. Yang pertama pra-produksi ya. Yang kedua produksi, dan yang terakhir pasca produksi. Tuh. Dan setelah itu kita sudah mempelajari tentang SOP divisi. Sesuai tadi yang sudah kalian bicarakan, yaitu adalah tentang sutradara. Di SOP kita tahu tugasnya sutradara itu apa. Ya, kita tahu tugasnya kameramen itu apa. Tugasnya skenario juga apa. Itu ya, itu di SOP divisi di sini. Setelah itu kita yang akan dipelajari hari ini adalah sejarahnya dari Penyiaran. broadcasting dan perfilman atau penyiaran. Broadcast juga bagian dari sebuah penyiaran, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita melanjut ke sejarahnya, coba kalian isi asesmen dulu. Kalian sudah membuka e-learning, sudah apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah silakan asesmen terlebih dahulu. Nah, silakan dikerjakan asesmennya ya. Jangan lupa asesmen ya, itu ada nilainya juga. Sudah semua. Oke, silakan dikerjakan asesmennya. Semua mengerjakan ya, Nak? Ya, Kerjakan sampai dikirim. Itu dikirim. Nah, oke, dikirim Kakak. Di sini ya, Bu ya.
boleh. Oke, kerjakan. Oke. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Oke, kalau sudah, saya di sini akan mengecek hasilnya satu per satu ya. Ya. Nah, di sini maka akan muncul absensi kalian sama yang sudah mengerjakan juga akan terrecord di sini. Ini untuk asesmennya. Asesmen ini bertujuan untuk apa? Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan kalian apa sih broadcasting dan perfilman. Sejarahnya apa sih yang ada di Indonesia ini adalah dari sini. Contoh, ada pertanyaan 3 hal yang sering kalian lakukan. Apa itu tentang broadcasting? Yaitu dominan di sini pilihannya adalah menonton film. Jadi intinya kalian sudah paham apa itu dunia perfilman. Jadi ketika kalian memutuskan jurusan broadcasting itu, jadi kalian sudah tahu saya nanti masuk broadcasting ingin membuat film karena saya suka menonton film. Awalnya lakukan sesuatu itu dengan kesukaannya masing-masing gitu ya. Terus di sini juga ada yang suka melihat televisi. Berarti di sini dia juga suka dengan dunia perfilman dan broadcast juga. Karena kita kan di sini kalau PJF kan tidak hanya membuat film ya nak. Jadi kita juga membuat broadcast penyiaran tersebut dan periklanan juga seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Asesmen sudah, sekarang adalah lembar kerja. Lembar kerja ini adalah kalian di situ bisa dibuka di e-learning ya, bisa dibuka di e-learning. Ya, dibuka di e-learning di sini kalian bisa membaca ya yang sudah saya tampilkan ya. Yang sudah saya tampilkan di sini, kalian bisa membaca di sini apa sih yang diperuntukkan kalian belajar ini. Nah, ada tugas juga. Jadi tidak hanya membaca modul, kalian juga harus mempraktekkan, gitu ya. Nah, di sini ada lembar kerja 1 dan aktivitas siswa. Nah, oke, ini untuk aktivitas siswa. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami sejarah broadcasting. Yang kedua merangkum perkembangan industri radio, televisi, dan perfilman. Tuh, pembukaan ini ya dapat menjelaskan apa itu radio. Di sini ya sebelum saya lanjut, adakah kalian yang bersedia menjelaskan apa yang kalian sudah tahu apa itu radio? Oke, ada yang mau maju ke depan, ya maju ke depan, pengalaman kalian, ya perbedaan ketika kalian menggunakan radio dan pengalaman kalian ketika menggunakan televisi. Ada yang bisa maju ke depan?
Ya. Yang siap presentasi pertama siapa? Saya. Yang sudah mengumpulkan Evin ya. Oke, silakan kelompoknya Evin maju ke depan. 3 anak yang maju, 1 jadi operator, yang 2 mempresentasikan. Ya, oke. Silakan ke depan. Evin kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 maju ke depan. Saya matikan ya. Ya. Oke. Butuh 1 orang lagi, Bu. Untuk 1 orang untuk Jalva itu untuk apa? Untuk jadi operator? Iya. Oh, berarti yang tampil di depan 3 anak. 2. Oh, yang 1 nggak masuk. Oke, monggo silakan. Oke, Zalfa nanti yang membantu operator ya, Oh, iya. Zalfa ya. Oke, silakan. Silakan dulu. Saya Muhammad Evin Aditya sebagai pengedit PowerPoint. Saya Nesya Rizkina Putri sebagai pencari materi. Bentuk audio, suara atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal suara atau gambar, baik melalui udara maupun melalui kabel dan atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. Yang pertama, awal penyiaran. Pada tahun 1927, siaran radio pertama kali diterima di Indonesia, yaitu pidato Ratu Wilhelmina dari Belanda yang didengarkan di Istana Mangkunegaran, Solo. Ini menunjukkan adanya minat awal terhadap penyiaran di Indonesia. Yang kedua, pendirian lembaga penyiaran. Pada 1 April 1933, didirikan Soles Radio Vereniging atau SRV, lembaga penyiaran radio profesional pertama di kota Solo. Ini menandai awal dari penyiaran radio yang terorganisir di Indonesia. Yang ketiga yaitu perubahan di masa pendudukan Jepang. Pada 1942 selama pendudukan Jepang, NIROM atau Netherlands Insiders Radio Matsapi digantikan namanya menjadi Soyo Kanryo Bosho Kanryo Yoku atau HKK. Penyiaran saat itu lebih difokuskan pada propaganda dan kepentingan militer Jepang. Yang keempat yaitu kemerdekaan dan penyiaran pasca kemerdekaan. Pada 11 September 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan. RRI menjadi lembaga penyiaran utama yang mendukung penyebaran informasi dan propaganda kemerdekaan. Yang kelima, perkembangan selanjutnya. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, penyiaran televisi mulai diperkenalkan secara eksperimen dan berkembang pesat. Setelah Perang Dunia II, televisi menjadi media penting setelah diperkenalkan secara luas di Indonesia. Pada tahun 1980-an, penyiaran satelit dan kabel mulai dikenal di Indonesia, menambah variasi dan jangkauan siaran. Yang keenam, era digital dan internet. Pada tahun 2000-an, peralihan dari siaran analog ke siaran digital, termasuk televisi digital dan radio digital, memperluas kapasitas penyiaran. Saat ini, penyiaran melalui internet telah mengubah cara masyarakat
Ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Saya Tegar Prayoga mau bertanya. Ya, silakan. Apa dampak reformasi tahun 1998 terhadap penyiaran di Indonesia? Izin menjawab pertanyaan dari Tegar. Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sektor penyiaran di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah adanya pembebasan regulasi dan persaingan yang lebih ketat di industri penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran juga diterbitkan untuk mengatur dan memperjelas regulasi penyiaran, memungkinkan munculnya lebih banyak stasiun televisi dan radio swasta. Dapat? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, silakan ditutup. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk kelompok 3 tadi ya, ada pertanyaan dari Grace. Grace itu mempertanyakan tentang ketika tahun 2000 itu muncul sebuah streaming atau internet. Ya, salah satunya di sini yang sudah terkenal adalah platform di sini yang sudah terkenal adalah YouTube. Nah, kalian semua adakah yang belum mengetahui apa itu YouTube? Oke, ada yang sudah tahu? Nggak ada ya? Oke, tidak ada. Saya ganti pertanyaannya. Yang sudah pernah melihat YouTube? Oh, video banyak. Oke, saya ganti pertanyaannya. Kalau kalian sudah tahu YouTube, berarti kalian adakah yang sudah mempunyai channel? Punya. Ayo, siapa angkat tangan? Saya punya channel, saya namanya Mina Channel. Boleh dilihat, isinya cuma pembelajaran. Terus ada lagi yang sudah punya angkat tangan dan apa nama channelnya? Busen punya? Ada yang punya, masa nggak ada? Ada lah. Masih belum? Oke, kalau belum nanti di pertemuan berikutnya kita membaca channel bareng-bareng ya. Coba perhatikan sebentar ya nak. Dari kesimpulan tadi, presentasi yang sudah disimpulkan atau yang sudah ditayangkan, ini yang ditayangkan untuk kelompok 3, ini untuk semua ya. Untuk kesemuanya kalian sudah bisa menampilkan sejarah dari perfilman Indonesia ya. Pertama yang muncul untuk persiaran broadcasting adalah apa dulu, radio apa televisi dulu? Radio. Oke, radio. Setelah radio, televisi. Televisi itu muncul di Indonesia pada tahun berapa? 1930. Oke, itu ada ya 1930. Ya, sekarang saya tanya, kalian di rumah punya televisi apa tidak? Kalian selama lihat televisi program apa yang paling favorit? Indosiar. Waduh, kalau lihat Indosiar berarti sukanya yang melo-melo. Iya. Berarti kalian sudah mengenal apa itu pertelevisian ya. Sekarang ketika kalian sudah punya HP, mohon maaf ini HP-nya siapa? Saya cabut boleh? Boleh. Ketika kalian sudah punya HP, yang paling sering dilihat televisinya apa HP-nya? HP. Oke. Kalau HP yang paling sering kalian aktifkan aplikasi apa? Oke, WA, terus WhatsApp, YouTube. Oke, berarti kalian
Yang sering posting siapa? Coba angkat tangan. Saya jarang. Saya mau Oke, berarti Grace minta pendapatmu ya, Grace. Nah, untuk Grace, IG-nya berarti kalau sering posting satu postingan, misalkan dalam 1 minggu berapa kali posting? random 5 random. Randomnya paling maksimal berapa atau minimalnya? Kalau misalnya untuk feeds-nya itu maksimalnya 10 Dalam 1 minggu? Iya. Karena kan satu postingan itu jadi satu postingan di slide video. Oke, baik. Terus yang lain, apa ada yang aktif lagi di IG? Saya kalau ada foto satu. Oke, punya foto saja. Ini nak ya, ternyata endorsement itu biasa kita bisa endorse itu bukan berarti IG kita itu banyak yang melihat, tapi betapa seringnya kita upload atau posting di IG. Kalau kita aktif di media sosial, pasti kita akan dapat endorse. Kalau kalian mau ingin dapat endorse, jadi aktiflah di sosial media. Bukan aktif sebagai penglihat, tapi aktif sebagai pengupload konten. Apakah kontennya harus bermakna, Bu? Cerita sederhana aja, karena yang dilihat itu bukan cerita kontennya, tapi konsistensi. Konsistensi kalian upload di sosial media. Di YouTube juga bisa. Gitu ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Apakah ada masukan untuk teman-teman kalian? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan kali ini dan terima kasih banyak. Silakan siap-siap untuk berdoa dan doa. Oke. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Silakan berdoa dipimpin oleh Aksar ya. Silakan Aksar. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, silakan boleh keluar. Kasih anak. Pagi. Pastinya minta tolong dirapikan ya.